warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adira Mustakia, mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan membuat video mengenai dasar-dasar statistika. Jadi, adapun perbedaan statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, dan implementasi data. Ini mencakup berbagai teori dan metode yang digunakan dalam penelitian. Untuk memahami dan mengelola dasar secara efektif, statistika berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan berbasis data dan berbasis disiplin ilmu. Sedangkan statistik di sisi lain merujuk pada hasil analisis yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk terstruktur seperti tabel, grafik, atau angka-angka ringkasan. Statistika berfungsi untuk menggambarkan dan menyimpulkan informasi dari data yang telah dianalisis. Adapun perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan kelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian. Misalnya, jika kita ingin mengetahui kebiasaan makanan di suatu kota, seluruh penduduk tersebut adalah populasi, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Penggunaan sampel sangat penting ketika sulit atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Sampel harus mewakili populasi agar penelitian dapat digeneralisasi dengan akurat. Contohnya, jika kita mengambil 100 orang dari populasi penduduk kota untuk diteliti, maka 100 orang tersebut adalah sampel. Selanjutnya, perbedaan variabel dan data. Variabel adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk program untuk menyimpan nilai yang dapat berubah. Misalnya, dalam sebuah program kita bisa mendeklarisasi variabel seperti X sama dengan 10, di mana X menyimpan nilai 10. Variabel memungkinkan program untuk mengakses dan memodifikasi nilai tersebut saat berjalan. Cara itu, data adalah informasi yang dapat dianalisis, diproses. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau bentuk-bentuk lainnya. Misalnya, angka 10, nama alis, atau daftar nilai dalam tabel adalah contoh data. Dengan kata lain, variabel berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data, sementara variabel bisa berubah nilainya. Data adalah informasi yang digunakan dalam konteks yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar program. Adapun perbedaan statistika deskriptif dan inferensi. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data seperti menghitung rata-rata, median, dan deviasi standar. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang karakteristik data. Sedangkan statistik inferensi digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi yang berdasarkan sampel. Data ini melibatkan metode seperti uji hipotesis, intervensi kepercayaan. Dengan kata lain, statistika deskriptif menggambarkan data yang ada, sedangkan statistika inferensi menggeneralisasi temuan dari sampel ke populasi lebih besar. Konsep-konsep ukuran gejala pusat, min, modus, dan median. Ukuran gejala pusat adalah nilai yang menggambarkan posisi tengah dari suatu kumpulan data. 3 ukuran utama adalah min, modus, dan median. Min adalah rata-rata sekumpulan nilai untuk menghitung jumlah semua nilai dan kemudian dibagi dengan jumlah data dan penelitian kuantitatif PAUD.
Min sering digunakan untuk menganalisis nilai siswa ujian kinerja akademik. Misalnya jika kita ingin mengetahui rata-rata nilai ujian akhir, Min memberikan gambaran umum tentang pencapaian siswa. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ini berguna. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ini berguna untuk melihat kecenderungan umum dalam data. Dalam konteks modus dapat digunakan untuk mengetahui metode pengajaran yang paling banyak digunakan oleh guru atau aspek tertentu dari kumpulan paling populer di kalangan siswa. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari nilai di tengah. Dalam penelitian PAUD, median dapat memberikan informasi tentang distribusi nilai siswa, terutama jika kita memiliki outlier. Ini membantu dalam memahami bagaimana sebagian besar siswa performa tanpa dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi penggunaan data dalam penelitian kuantitatif PAUD. Dalam penelitian kuantitatif PAUD, ketiga ukuran ini sangat berguna. Min membantu dalam analisis umum kinerja. Modus memberikan wawasan tentang tren dan preferensi, sedangkan median membantu mengatasi data yang tidak distribusi normal. Dengan menggunakan kinerja ukuran ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang data yang dikumpulkan. Adapun konsep-konsep ukuran keragaman dan simpan baku varians dan standar deviasi. Ukuran keragaman mengukur seberapa tersebar nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Dua konsep utama dalam ukuran keragaman adalah variansi dan simpan baku. Variansi adalah rata-rata kuadrat dari deviasi nilai-nilai terhadap min. Ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh nilai-nilai tersebar dari rata-rata dalam penelitian PAUD. Variansi digunakan untuk menganalisis sebaran nilai-nilai siswa, membantu peneliti memahami variansi dalam hasil belajar. Selanjutnya, simpan baku adalah akar kuadrat dari variansi ini, memberikan ukuran keragaman dalam satuan yang sama dengan data asli sehingga lebih mudah dipahami dalam konteks PAUD. Simpan baku berguna untuk menggambarkan seberapa konsisten nilai siswa. Misalnya, nilai simpan baku yang kecil menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kinerja yang seragam. Penelitian kuantitatif PAUD, variansi dan simpan baku membentuk dalam penelitian kuantitatif PAUD, variansi dan simpan baku membantu peneliti memahami seberapa konsistensi hasil belajar siswa. Dengan menganalisis keragaman, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siswa dan merancang intervensi yang lebih efektif. Selanjutnya perbedaan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Parametrik adalah bagian statistika parameter populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Sedangkan statistika non-parametrik adalah bagian statistika yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansinya tidak perlu homogen. Kesimpulannya, statistika parametrik memerlukan asumsi distribusi, sementara non-parametrik tidak. Kesimpulannya, statistika parametrik memerlukan asumsi distribusi, sementara non-parametrik tidak memiliki asumsi distribusi, sehingga pemilihan metode bergantung pada jenis data yang digunakan. Teknik pengambilan data
Berikut adalah beberapa teknik pengambilan data yang umum digunakan dalam penelitian, yakni survey. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara. Survei dapat dilakukan secara langsung atau online dan sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dan responden tentang opini, perilaku, atau karakteristik. Sedangkan observasi adalah teknik yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena yang diteliti. Peneliti mencatat perilaku atau kejadian tanpa inferensi, memungkinkan pengumpulan data yang objektif. Selanjutnya eksperimen. Dalam eksperimen, peneliti mengontrol variabel untuk menentukan hubungan sebab akibat. Data dikumpulkan dari kelompok yang mendapatkan perlakuan temperamen dan sekelompok kontrol, memungkinkan analisis lebih mendalam. Wawancara mendalam melibatkan intervensi langsung antara peneliti dan responden. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendalam melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam, memahami perspektif, dan mendapatkan data kuantitatif yang kuantitatif. Selanjutnya analisis dokumen. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian ini, bisa berupa laporan, artikel, atau data historis yang memberikan informasi tambahan. Sedangkan kuesioner adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dari responden dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan tertulis. Ini dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup dan sering digunakan dalam survei. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan teknik yang tepat tergantung pada tujuan peneliti, jenis data yang diperlukan, dan sumber data yang tersedia. Teknik instrumen pengambilan data. Berikut adalah beberapa jenis instrumen pengambilan data yang umum digunakan untuk peneliti. Yang pertama, kuesioner adalah alat yang berisi serangkaian pertanyaan untuk pengumpulan data dari responden. Kuesioner adalah alat yang berisi seragam pertanyaan dan pengumpulan data dari responden. Pertanyaan dapat bersifat terbuka, jawaban bebas, atau tertutup. Pilihan jawaban kuesioner seseorang digunakan dalam survei untuk pengumpulan informasi kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara bersifat terstruktur dengan pertanyaan yang sudah ditentukan atau tidak terstruktur, lebih fleksibel untuk memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam. Yang ketiga, observasi melibatkan pencatatan perilaku atau kejadian secara langsung. Peneliti dapat menggunakan catatan lapangan atau alat perekam untuk mendokumentasi apa yang diobservasi. Ini cocok untuk mengumpulkan data tentang perilaku dalam konteks alam. Tes adalah instrumen yang dirancang untuk mengukur kemampuan pengetahuan atau keterampilan individu. Ini sering digunakan dalam pendidikan untuk menilai presentasi siswa atau penelitian psikologi untuk mengukur variabel tertentu. Yang kelima, skala adalah alat yang digunakan mengukur sikap, pendapat, atau perilaku. Contohnya adalah skala Likert, di mana responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap pernyataan tertentu. Yang keenam, analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan evaluasi data dan dokumen.
atau arsip yang relevan. Ini bisa berupa laporan, artikel, atau data historis yang memberikan informasi tambahan untuk penelitian. Setiap jenis instrumen memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan ini dapat tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Adapun jenis-jenis uji instrumen, yang pertama uji validitas. Validitas yakni menunjukkan sejauh mana tes atau instrumen benar-benar mengukur yang hendak diukur. Adapun jenis validitas dalam buku. Yang pertama validitas is count validity. Yang kedua validitas kriteria. Yang ketiga validitas ramalan. Yang keempat validitas permukaan. Adapun uji validitas empirik dengan rumus produce moment. Kita dapat melihat di samping kotak rumus-rumus yang digunakan oleh uji validitas empirik dengan rumus produce moment. Adapun jenis-jenis uji instrumen, yaitu uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas yakni mengukur konsistensi atau keajengan hasil tes yang jika diberikan berulang kali dalam kondisi yang serupa, yakni tes reset method atau hasil bagian A hasil skor dari dua waktu yang diuji korelasinya. Yang bagian B jika korelasinya tinggi, reliable. Adapun parallel test method, bagian A hasil korelasi antara tes 1 dan tes 2. Bagian B jika korelasi tinggi, reliable. Adapun rumus di dalam kotak bisa dilihat. Adapun rumus reliability alpha atau superamen Brown seperti pada kotak di bawah. Hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Hipotesis deskriptif merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel dalam suatu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu jenis hipotesis. Bagian ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan antara atau lebih. Deskriptif. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah mahasiswa prodi Penjaskes PGRI Kediri menggunakan sepatu Adidas saat pergi ke kampus. Rumusan masalah: apakah mahasiswa suka menggunakan sepatu Adidas saat pergi ke kampus? HO, mahasiswa tidak suka menggunakan sepatu Adidas saat pergi ke kampus, sedangkan HA-nya, mahasiswa suka menggunakan sepatu Adidas saat pergi ke kampus. Adapun hipotesis komparatif, contoh kasus seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kecepatan lari 100 meter mahasiswa prodi Penjaskes UIN Negeri UN PGRI Kediri sebelum ada dan sesudah diberi latihan. Contohnya HO, tidak terdapat perbedaan kecepatan lari 100 meter sebelum dan sesudah diberi latihan. Sedangkan HA terdapat perbedaan kecepatan lari 100 meter sebelum dan sesudah. Adapun hipotesis asosiatif, contoh kasusnya yakni seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi dan indeks presentasi kumulatif IPK pada mahasiswa prodi Penjaskes UN PGRI Kediri. HO, tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan indeks presentasi kumpulan IPK, sedangkan HA-nya terdapat hubungan antara motivasi dengan indeks presentasi kumulatif IPK.
Adapun jenis-jenis uji pra-analisis statistika, normalitas, dan linearitas homogenitas. Dalam penelitian yang menggunakan analisis statistika parametrik, paling penting untuk melakukan uji persyarat sebelum analisis data. 3. Jenis uji persyaratan yang umum dilakukan adalah normalitas, linearitas, dan homogenitas. Berikut adalah penjelasan terkait normalitas, linearitas, dan homogenitas. Yang pertama, uji normalitas bertujuan untuk uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah asumsi dasar dalam banyak analisis parametrik. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk uji normalitas adalah yang pertama, uji Shapiro-Wilk, menguji hipotesis bahwa data berasal dari distribusi normal. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov, membandingkan distribusi sampel dalam distribusi normal. Jika data tidak normal, peneliti memungkinkan perlu melakukan transformasi data atau menggunakan data metode non-parametrik. Adapun bagian B, yakni uji linearitas. Uji linearitas mengevaluasi hubungan antara dua variabel untuk memastikan bahwa uji hubungan tersebut bersifat linear. Dalam banyak analisis, terutama regresi, hubungan antara variabel independen dan dependen diharapkan linear. Uji linearitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, plot center, menganalisis grafik center plot untuk melihat pola hubungan. Yang kedua, uji regresi, memeriksa apakah model regresi memberikan hasil yang baik. Adapun bagian C, uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memeriksa apakah varians antara kelompok yang dibandingkan adalah sama. Asumsi ini penting dalam analisis ANOVA. Metode yang umum digunakan untuk uji homogenitas adalah yang pertama, uji Levani, mengikuti kesamaan varians antara grup. Yang kedua, uji Berkeley, yang dimana menguji homogenitas varians tetapi lebih sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Langkah-langkah persyaratan statistika parametrik. Yang pertama, pengumpulan data dari populasi yang reseptif dan memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kriteria penelitian. Yang kedua, melakukan uji bersyarat, melakukan uji normalitas, linearitas, dan homogenitas untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi yang diperoleh untuk dianalisis parametrik. Yang ketiga, penentuan tindakan selanjutnya. Jika data memenuhi semua persyaratan analisis parametrik, dapat dilakukan. Jika tidak, peneliti perlu mempertimbangkan transformasi data atau menggunakan metode alternatif seperti analisis non-parametrik. Peran statistika dalam penelitian pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, dan intervensi data. Ini mencakup berbagai teori dan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan mengolah data secara efektif. Statistika berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan berbasis data berbasis disiplin ilmu. Yang kedua, masalah dalam pendidikan PAUD. Heterogenitas dalam perkembangan anak, kognitif, sosial, motorik, sulitnya memilih metode pengajaran terbaik. Yang ketiga, pengukuran variabel abstrak, moral, spiritualitas, keterbatasan sampel, dan kebutuhan bukti empiris. Yang ketiga, peran statistika dalam PAUD. Yang pertama, mengukur variasi
perkembangan simpan baku. Yang kedua, mengevaluasi metode pengajaran uji ANOVA. Yang kedua, mengevaluasi metode pengajaran uji T ANOVA. Yang ketiga, mengukur variabel abstrak, validitas, dan reliabilitas. Yang keempat, mengatasi keterbatasan sampel inferensial. Yang keempat, memberikan bukti empiris untuk kurikulum. Yang keempat, unsur-unsur statistika dalam penelitian. Yang pertama, heterogenitas perkembangan anak, kognitif, sosial, motorik. Yang kedua, sulitnya memilih metode pengajaran yang terbaik. Yang ketiga, pengukuran variabel abstrak, moral, spiritualitas. Yang keempat, keterbatasan sampel dan kebutuhan bukti empiris. Itulah hasil dari penjelasan saya mengenai dasar-dasar statistika dalam pendidikan PAUD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.